dari instalasi listrik PLN yang besarnya yaitu sebesar 220 volt dan frekuensinya 50 Hz. Halo sahabat Oke Guru, bertemu lagi dengan saya Yuyus Wisnurat, masih tetap di channel Y Wisnurat. Video sebelumnya pernah saya bahas mengenai power supply. Nah, pada video kali ini kita akan sedikit lebih spesifik membahas tentang blok diagram power supply. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang blok diagram power supply, saya akan coba review terlebih dahulu mengenai cara kerja sebuah power supply. Kita tahu bahwa power supply unit mendapatkan sinyal input tegangan AC atau arus bolak-balik dari instalasi listrik PLN yang besarnya yaitu sebesar 220 volt dan frekuensinya 50 Hz. Oleh karena itu digambarkan dalam bentuk gelombang sinus di mana terdapat siklus positif dan siklus negatif sehingga tegangannya berubah-ubah setiap saat. Kemudian output dari tegangan power supply unit yaitu diperoleh pada kutub positif dan kutub negatif, dan jika ini diukur maka akan menghasilkan tegangan DC. Pada gambar ini diilustrasikan tegangan yang dihasilkan adalah 36 volt DC. Nah, berapakah frekuensinya? Untuk tegangan DC tidak memiliki frekuensi karena tegangannya datar. Oke, kita lanjutkan. Blok diagram power supply. Gambar ini menunjukkan bagaimana perjalanan atau bagaimana proses sebuah sinyal AC atau tegangan AC diubah menjadi tegangan DC. Bisa kita lihat bahwa input pertama adalah tegangan AC berupa arus bolak-balik, kemudian masuk ke dalam sebuah blok transformer, rectifier, filter, dan regulator. Sehingga pada blok yang berwarna hijau ini adalah blok diagram power supply. Pada bagian transformer, tegangan AC tidak dirubah, namun yang berubah hanya pada bagian amplitudo saja. Semula pada input sebesar 220 volt, maka pada transformer ini output yang dihasilkan adalah tegangan AC namun dengan tegangan yang lebih kecil, sehingga beberapa orang menyebutnya sebagai penurun tegangan. Baik, kita lanjutkan pada blok kedua, rectifier. Bagian rectifier berfungsi untuk menyearahkan. Tegangan yang terjadi adalah tegangan positif dan negatif setelah output dari transformer. Namun setelah melewati rectifier, tegangan yang diteruskan hanya tegangan positif saja, sedangkan tegangan negatif tidak dimunculkan. Maka bentuk gelombang dari tegangan listrik berubah. Semula berbentuk sinus dengan dua kutub positif dan negatif, namun setelah melewati rectifier berubah menjadi hanya tegangan positif saja. Namun ini belum bisa dikatakan sebagai tegangan DC karena masih terdapat puncak gelombang tegangan listrik. Kita bahas pada blok yang ketiga yaitu filter. Filter berfungsi untuk melakukan filtrasi atau untuk menyearahkan gelombang yang dihasilkan dari rectifier. Semula ketika pada output rectifier dihasilkan gelombang positif, namun setelah melewati filter, gelombang positif sudah hampir rata, sehingga ini akan menjadi bakal calon tegangan DC. Namun tegangan ini belumlah sempurna karena masih terdapat ripple. Oke, kita teruskan pada blok yang ketiga yaitu regulator, di mana fungsi regulator yaitu untuk meratakan atau menghilangkan ripple dari hasil proses filter. Nah, itu adalah 4 blok diagram power supply yang terdapat dalam sebuah unit power supply. Lalu pertanyaannya, apa saja sih komponennya? Baik, saya akan coba kupas. Pada bagian transformer, di sini terdapat komponen trafo.
di mana trafo ini nanti akan berfungsi untuk menurunkan tegangan AC. Kemudian pada bagian rectifier terdapat komponen dioda, yaitu untuk memotong atau menyearahkan gelombang, sehingga sinyal yang dihasilkan adalah hanya yang kutub positif saja. Kemudian pada bagian full filter, di sini terdapat komponen kapasitor yang berfungsi untuk mengfilter sehingga tegangan yang semula dalam bentuk puncak positif berubah menjadi dalam bentuk tegangan ripple. Dan terakhir, bagian regulator, di sini terdapat komponen IC regulator yang nantinya akan menstabilkan tegangan sehingga output tegangan DC dapat sempurna dihasilkan. Jadi, kesimpulannya pada pertemuan hari ini kita sudah bertemu tentang blok diagram power supply unit. Apa saja yang kita pelajari? Ada 4 blok diagram, yaitu transformator, rectifier, filter, dan regulator. Transformator berfungsi untuk menurunkan tegangan AC, yaitu komponen yang digunakan adalah trafo. Kemudian rectifier untuk menyearahkan sinyal AC, dengan komponen yang digunakan adalah dioda. Kemudian filter berfungsi untuk menghilangkan tegangan ripple. Komponen yang digunakannya adalah kapasitor. Yang terakhir adalah bagian regulator, fungsinya untuk menstabilkan tegangan DC dengan menggunakan komponen IC regulator atau bisa juga dengan menggunakan dioda tuner. Baik, kita akan masuk pada quiz time. Silakan jawab pertanyaannya. Punya waktu 10 detik untuk setiap pertanyaan. Mari kita bahas bersama. Pertanyaan pertama. Blok rangkaian pada power supply yang berfungsi untuk menurunkan tegangan AC adalah yang mana? Transformer, filter, rectifier, atau regulator? Ya, betul. Jawabannya adalah transformer. Kita lanjutkan pada pertanyaan yang kedua. Blok rangkaian pada power supply yang berfungsi untuk menghilangkan ripple adalah? Silahkan dijawab. Ya, betul. Jawabannya adalah regulator. Baik, kita lanjutkan pada pertanyaan yang ketiga. Komponen dioda pada rangkaian power supply digunakan untuk? Silahkan dipilih. Ya, betul. Dioda digunakan sebagai rectifier atau sebagai penyearah. Oke, kita lanjut pada pertanyaan terakhir. Perhatikan gambar komponen tersebut. Pada power supply digunakan untuk? Ini adalah kapasitor. Ya, betul. Jawabannya adalah untuk filter. Baik, terima kasih. Semoga sajian ini bermanfaat. Jangan lupa untuk membagikan materi ini. Salam inovasi, salam implementasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.